Ya oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi rekan-rekan semua. Kita pagi ini akan melanjutkan kuliah kita tentang pengenalan pola. Kita akan membahas tentang cara mengenali pola gitu ya, menggunakan algoritma K-nearest neighborhood. Oke, ini adalah satu algoritma yang cukup sederhana ya, dan saya akan contohkan dengan contoh yang paling simpel. Jadi misalkan ya, jadi untuk situasi seperti ini ya, ini kita punya data seperti ini, data bobot dan tinggi badan gitu, berat badan dan tinggi badan dalam kilo, ini berat badan dalam kilogram, tinggi badan dalam sentimeter. Kemudian ini adalah klasifikasinya gitu ya, klasifikasi misalkan ya, ini bobot 51, orang dengan bobot 51 dengan tinggi 167 gitu ya, ini masuk klasifikasi underweight gitu ya, atau mungkin kurus gitu ya. Kemudian bobot 62, tingginya 182, masuk klasifikasi normal gitu ya. Kemudian bobot 69, tingginya 176, masuk klasifikasi normal gitu ya, dan seterusnya. Kemudian ada lagi nih 50 kg ya bobotnya gitu. Kemudian tingginya 174, masuk dalam underweight gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Ini adalah datanya gitu ya, data yang diketahui gitu ya, data yang diketahui. Nah, kemudian ini ada satu data nih yang belum kita ketahui, ini polanya gitu ya. Ini ada data bobot, orang punya bobot 57, tingginya 170. Nah, ini masuk ke dalam klasifikasi normal atau underweight gitu ya. Nah, kita bisa menentukan ini gitu ya dengan menggunakan data ini gitu ya, berdasarkan data ini gitu ya. Berdasarkan data ini kita bisa menentukan nih, ini masuk klasifikasi yang mana gitu ya. Nah, caranya salah satu caranya menggunakan algoritma ini ya, K-nearest neighborhood. Nah, ini bisa kita terapkan di dalam mesin gitu ya. Jadi mesinnya kita ya semacam kita training gitu lah ya, kita training menggunakan data ini, menggunakan algoritma K-nearest neighborhood. Kemudian kita tentukan ini data baru, ini masuk kelas yang mana gitu. Nah, jadi caranya adalah kita harus mengetahui gitu ya, apa namanya ini ya, jadi data baru ini gitu ya, jarak data baru ini dengan data-data yang lain ini kita harus tahu deh jaraknya ya, jarak. Nah, ini sebetulnya kan kalau kita plot dalam XYZ kan bisa nih dua data ini gitu ya, dalam grafik dua dimensi X dan Y gitu ya. Misalkan ini X nya ini adalah Y nya, kalau kita plot gitu kan, nanti akan ini ya, bisa kita plot di sebentar, aduh, oke sebentar, saya akan membenahi keyboard saya dulu. Oke. Ya. Ya, jadi data ini misalkan adalah sumbu X gitu ya, ini sumbu Y gitu ya, sumbu Y itu kan bisa kita plot ya sebetulnya ya, kita plot seperti inilah kira-kira ya. Ini sumbu Y, ini sumbu X gitu ya. Kemudian masing-masing titik ini bisa kita plot di sini gitu ya, plot di sini gitu ya, sini, terus ini segitiga gitu ya. Yang lingkaran itu adalah yang normal, yang underweight gitu ya. Jadi ini kan kira-kira ada dua kelompok gitu ya.
ini misalkan ya, ini misal normal gitu ya, ini under gitu ya, under week gitu ya. Nah gitu ya, jadi data ini bisa kita plot. Nah kemudian yang satu data baru ini kita misalkan lah ya, satu data baru itu kita gambarkan di sini bentuknya kotak aja lah biar beda gitu ya, karena kita belum tahu nih, kita belum tahu apa namanya dia masuk ke ini ya, ke klasifikasi yang mana gitu ya. Nah untuk menentukan si data baru ini gitu ya, dia masuk kelas yang mana, kita harus menghitung jarak gitu ya dari titik ini ke setiap titik yang lain gitu ya, ke setiap titik yang lain. Nah gini lah misalkan, ini jarak dari sini ke sini berapa gitu ya, ini dari sini ke sini berapa, ini berapa gitu ya jaraknya ya. Nah nanti kita harus mencari tahu ya jarak terdekat nih, titik ini jarak terdekatnya dengan titik lain itu yang mana gitu ya. Jadi misalkan lah ya, misalkan ini kita bikin radius dari titik yang tidak diketahui itu tadi, kita bikin radius seperti ini. Nah gitu ya, nah kita bikin radius seperti ini, kemudian kita ini kalau kita bikin lingkaran seperti ini kita lihat di data baru ini, dia memiliki di dalam lingkaran ini ya, lingkaran ini dia memiliki 3 tetangga. Memiliki 3 tetangga ini 1, 2, 3 gitu ya, dia memiliki 3 tetangga. Ini adalah 3 tetangga terdekat gitu ya dari titik baru ini. 3 tetangga terdekat dari titik baru ini. Nah kemudian kita lihat nih 3 tetangga terdekat dari titik baru ini itu ada, kita lihat ada misalkan plotting datanya, ini kita asumsikan plotting datanya benar gitu ya. Yang lingkaran tadi adalah normal, yang segitiga adalah underweek gitu ya. Di sini yang normal lebih banyak itu jumlahnya 2 gitu ya daripada yang underweek. Nah oleh karena itu berarti titik baru ini nanti akan masuk golongan normal gitu ya. Nah ini di sini ini kita tentukan K-nya sama dengan 3, ya, jumlah tetangganya sama dengan 3. Nah nanti kita selalu menentukan K ini harus ganjil gitu ya, ganjil K. Jadi nanti K-nya bisa 3, bisa 5, bisa 7 gitu ya, dan seterusnya. Nah, K-nya itu harus berapa gitu kan pertanyaannya. Kalau mungkin ini K-nya kita besarkan gitu ya, kita perbesar gitu ya, kemungkinan juga nanti akan berubah gitu ya. Dia bisa juga nanti si data baru ini masuk ke underweek gitu ya. Bukan normal tapi underweek gitu ya. Nah, K-nya itu harus berapa gitu ya. Nah, K itu kebiasaan yang digunakan oleh pengguna algoritma ini gitu ya, biasanya oleh data scientist ya. K-nya itu berdasarkan rumus gitu ya, akar jumlah data, akar jumlah data. Nah tapi nanti ini misalkan jumlah datanya ada berapa nih ya, jumlah data itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu ya, 9 berarti akar 9 gitu ya, akar 9 sama dengan 3, akar 9 sama dengan 3, berarti nanti kita tentukan K sama dengan 3 gitu ya. Kita jumlah tetangganya adalah 3. Oke, nah gitu ya. Nah kemudian itu menghitung jumlah tetangganya. Nah yang perlu kita ketahui juga adalah menghitung jarak ini ya, jarak antara data baru dengan data-data yang existing di dalam lingkaran ini gitu ya, jaraknya gitu ya.
Nah, jarak itu menggunakan istilahnya adalah untuk menghitung jarak gitu ya, dari satu titik tadi ke titik yang lain gitu ya. Ini menggunakan, namanya adalah Euclidean distance gitu ya. Nah, dia Euclidean distance. Ya, ini Euclidean distance ini sebetulnya gampang sih ini ya, tidak sesulit namanya ya. Ini menggunakan prinsip Pythagoras. Nah, rumus Euclidean distance-nya adalah seperti ini. Nah, ini ya. Ini adalah rumus Euclidean distance. Oke, akan saya pause bentar ya.